tadi kan dibelah kan, otomatis kan ada sungai lama-lama sekarang menjadi selat ya. Benar. Mitosnya apa sih Mbah di Selat Bali itu? Kan kalau dilihat kan berarti kan sungai ya, terus dibelah kemudian. Nah, apa itu namanya mitos kondisi yang ada di Selat Bali sendiri terkait dengan fenomena-fenomena bencana yang ada saat ini seperti apa? Selat Bali itu merupakan selat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada subscriber Pak Depokan Bledek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sudah mensupport channel kami. Semoga ada kebermanfaatan dan kebaikan yang bisa diambil. Amin. Amin. Kami juga mohon maaf apabila belum bisa membalas pesan-pesan dan komentar dari subscriber Pak Depokan Bledek, tapi kami jadikan sebagai masukan untuk membuat video yang lebih baik ke depannya. Semoga subscriber Pak Depokan Bledek yang sekarang lagi sakit, Allah segera berikan obat penyembuh sakitnya sehingga tidak sakit lagi. Apabila sekarang ini sedang ada dalam masa kesulitan, sedang dalam masalah, semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar. Amin. Apabila sekarang sedang mempunyai hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga Allah segera kabulkan. Amin. Apabila belum menemukan jodoh, baik laki-laki maupun perempuan, segera dipertemukan yang soleh maupun yang soleha, yang sesuai dan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan yang sudah mempunyai pasangan, semoga selalu dihadirkan suasana yang sakinah, mawadah, warohmah, mempunyai anak yang baik, anak yang soleh, solehah, berbakti bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. 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 Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang ingin berinteraksi dengan tim Pak Depokan Bledek, dapat menghubungi melalui WA yang ada di deskripsi video maupun yang ada di dalam video ini pada awal, tengah, dan akhir. Silahkan jika ingin berinteraksi, berkonsultasi, ataupun bertanya hal-hal mengenai Pak Depokan Bledek ya Mas Haji ya. Iya. Nah, kali ini kita mencoba mengarah ke arah timur, ke antara Pulau Jawa dan Pulau Bali, tepatnya ada di Selat Bali. Kita akan mencoba mencari tahu sebenarnya rahasia yang ada di Selat Bali, dan tentunya juga nanti akan ada di Bali dan sekitarnya yang ada di Jawa Timur itu seperti apa. Untuk itu, tak usah berlama-lama, saksikan video selengkapnya. Udah siap ya, Cik? Insya Allah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naga penjaga Selat Bali. Semakin sinkron, semakin sinkron, semakin sinkron. Kon apabila yang saya hadirkan bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental. Kon dengan suara semuanya. Apabila ada penyusup, ada pengganggu, otomatis langsung terbakar dengan saya. Kun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara? Saya adalah salah satu penguasa yang ada di lautan, yaitu Selat Bali. Oh, Panggil saja nama saya Mbah Naga. oh, jadi ini Mbah Naga ya? Benar. Oh, tadi sudah mengucapkan salam, artinya sudah masuk Islam. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Boleh seadanya terlebih dahulu, Mbah. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ternyata sudah muslim. Sebelum kita berbincang dengan mana hadir makanan dan minum ada di depan makhluk ini Fayakun, silahkan dinikmati terlebih dahulu sajiannya ya Mbah ya. Terima kasih. Sama-sama Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa kami dipanggil ke sini? Ya, ini mohon maaf mengganggu waktunya. Ini kami mencoba mencari tahu Mbah tentang Selat Bali dan adanya potensi-potensi bencana. Alhamdulillah yang hadir adalah Mbah. Berarti sedikit mengetahui tentang hal tersebut ya Mbah ya. Alhamdulillah sedikit kami yang akan ketahui tentang bencana-bencana yang ada di Bali. Oh, nih. Nah, tapi sebelum itu, Mbah juga tahu nggak ini dulu asal-usul Selat Bali, ada mitos yang asal-usul Selat Bali itu juga tahu? Sedikit kami tahu. Kalau boleh tahu seperti apa, Mbah? Dulu ada sosok manusia antara bapak dengan anaknya, dan anaknya itu sangat nakal akan tetapi pintar, dan si anak itu sering judi Terus kemudian maupun berbuat yang atau maksiat. Di saat itu si anak mempunyai hutang karena sering berjudi dan tidak pernah menang dengan judinya. Dia kalah terus, harta yang dimiliki habis, dan sampai mempunyai hutang yang sangat banyak. Disitulah orang tua dari si bocah sangat bingung dengan ulah anaknya itu. Dan akhirnya si bapaknya memohon kepada sang dewa untuk meminta pertolongan untuk melunasi hutang anaknya itu. Disitulah si manusia atau si bapak itu mendapatkan wangsit, yaitu untuk disuruh menemui sosok naga yang ada di
Gua Gunung Agung. Disitulah mereka atau si bapak meminta kepada sang naga itu atau raja naga itu. Akhirnya sang naga memberikan harta berupa emas dan berlian. Dikasihkanlah ke bapak itu, dan singkat cerita dikasihkanlah ke anaknya untuk melunasi hutang-hutangnya itu. Ya. Dikarenakan anak itu yang sangat bandel, tidak berhenti melakukan judi, akhirnya harta semuanya habis. Disitulah sosok anak akhirnya mencuri alat dari bapaknya itu yang dibuat untuk memanggil sang naga itu. Dikarenakan sifat ketamaan atau sifat kerakusan dari bocah itu, si bocah itu menemui sosok raja naga itu, dan ditemuilah sosok naga itu, dan si bocah ini meminta harta atau emas berlian. Dikarenakan bocah itu bersifat rakus maupun tamak, sang naga yang sedang mengambil emas di dalam gua, si bocah melihat ekor naga yang berupa sisik-sisik emas maupun dihiasi permata. Akhirnya si bocah memotong ekor dari naga itu, dan sang naga marah. Akhirnya menyemburkan api dari mulutnya dan menghanguskan bocah itu. Dikarenakan anak itu hangus, bapaknya mencari-cari dan mendapatkan firasat yang tidak baik. Akhirnya bertemulah sosok naga. Di situ kaget, anaknya sudah menjadi abu. Kemudian? Nah, itu awal dari kebangkitan bocah itu. Si bapak meminta agar si naga membangkitkan anaknya lagi atau menghidupkan anaknya itu lagi. Dikarenakan naga itu adalah makhluk yang suci, makhluk hidup dari zaman dulu, diberikan kekuatan oleh Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Disitulah akhirnya naga menghidupkan bocah itu, akan tetapi dengan syarat anak itu tidak boleh ikut pulang dengan bapaknya, supaya menjadi murid sang naga itu. Akhirnya bapaknya itu untuk melindungi anaknya supaya tidak pulang ke rumahnya, akhirnya bapak itu menggariskan tanah lewat tongkatnya dan menggaris, membelah atau memotong pulau, dan pulau itu menjadi sungai kecil. Lama kelamaan menjadi
sungai besar, dan sekarang disebutlah Selat Bali. Dulunya awal mulanya Bali dan Pulau Jawa itu menjadi satu. Disitulah awal dari Bali dan Pulau Jawa terpisah. Jadi memang benar seperti itu ya Mbah, mitos-mitosnya ya? Ya, sedikit seperti itu. Nah, ini semuanya kembalikan kepada Allah. Oh iya. Nah ini berarti Mbah Naga ini dengan naga yang ada tadi sudah tahu ini, saling tahu ini ya? Benar, saya sebenarnya bawahannya. Oh gitu. Nah dulunya itu naganya ini berasalnya dari mana sih Mbak? Semua naga itu sebenarnya penghuni surga. Dan naga itu hidup di kayangan. Oh, jadi dan diberikan tugas ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Mbah yang menjaga Selat Bali. Oh iya. Nah, tadi kan dibelah kan, otomatis kan ada sungai lama-lama sekarang menjadi selat ya. Benar. Mitosnya apa sih Mbah di Selat Bali itu? Kan kalau dilihat kan berarti kan sungai ya, terus dibelah kemudian. Nah, apa itu namanya mitos kondisi yang ada di Selat Bali sendiri terkait dengan fenomena-fenomena bencana yang ada saat ini seperti apa? Selat Bali itu merupakan selat yang tidak seperti selat-selat pada umumnya. Gimana tuh? Selat Bali itu adalah selat yang membatasi antara dimensi gaib antara Jawa dan Bali. Jadi di gaibnya itu ada pembatas gaibnya, bukan di nyatanya saja. Itu pembatas gaibnya itu fungsinya di apanya itu? Di selatnya itu kenapa harus ada pembatas gaib antara Selat Bali dan Selat Jawa itu? Dikarenakan Bali dan Jawa itu memiliki keyakinan yang berbeda. Di Bali itu kebanyakan keturunan dari atau keyakinan dari kayangan zaman dulu adalah dewa-dewa. Oh iya. Jadi kalau di Jawa beda ya? Benar, kalau di Jawa adalah keturunan dari raja-raja. Oh iya. Nah, berarti kalau ada gerbang gaib pembatas itu berarti juga di Selat Bali juga ngeri-ngeri sedap dong, Mbak? Benar, ombaknya sangat tinggi. Nah, itulah kenapa antara Jawa dan Bali tidak dibikin jembatan. Karena? Itu karena sangat berbahaya untuk manusia, karena beda dimensi, nanti akan ada kecelakaan fatal. Nah kalau kita bandingkan dengan Selat Sunda ini, kalau secara gelombang, secara kondisi itu gimana Mbak? Di Selat Sunda sangat berbeda. Di Selat Sunda ombaknya tidak terlalu tinggi dan normal, tenang-tenang saja. Berbeda dengan Selat Bali. Selat Bali itu ombaknya sering membesar. Nah, nanti ke depannya ini seperti apa, Mbak? Ini kan mulai ada perubahan cuaca ya. Ya, mulai banyak bencana-bencana. Dan kemarin kan juga di Bali kan, kalau nggak salah ada terjadi gempa ya. Gitu. Nah itu kedepannya kan seperti apa Mbah yang Mbah ini bisa ceritakan ini? Sebenarnya semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman akan ada gempa-gempa yang dimana titik-titik itulah di Bali adalah salah satu titik adanya gempa dikarenakan di bawahnya ada lempengan raksasa.
Dan nanti akan ada gempa-gempa kecil. Nah, lempengan ini berarti apa itu namanya terhubung dengan lempengan yang ada di Jawa kemudian Sumatera terhubung ya? Benar. Berarti satu Itu garis semua itu. saling sinambung. Oh, satu Karena garis. itu lempengan raksasa. Oh iya iya iya. Nah, itu kan lempengan kan berada di sisi Bali sebelah bawah ya kalau nggak salah. Nah, kalau yang ada di Selat Sundanya, kenapa itu ombaknya itu tadi yang dikatakan bahkan ombaknya itu kan besar dan tinggi gitu loh. Kenapa itu? Emang ada pengaruh gaib atau di bawah itu ada arus atau bagaimana, Mbak? Di Selat Bali ombaknya yang sangat besar itu dikarenakan lautannya menyambung dengan lautan pantai selatan. Jadi menjadikan ombak menjadi besar. Oh, jadi ketahan Pulau Jawa kemudian masuknya ke arah ini, ke arah Selat Bali untuk ke arah laut yang sana. Ya, Oh, seperti itu. Memang pengaruh laut pantai selatan terhadap Selat Bali itu sangat tinggi ya, Mbak ya? benar sangat tinggi. Oh, seperti apa sih pengaruhnya kalau boleh tahu? Ya, pengaruhnya dikarenakan ombaknya yang sangat tinggi, nanti akan ada bencana-bencana seperti air yang akan meluap ke daratan, banjir rob, dan nanti sebenarnya tadi atau yang dulu pernah ada gempa itu sebenarnya gempa itu harusnya besar. Loh, harusnya besar. Benar. Loh, terus? Akan tetapi ada sosok sang raja di raja berkunjung yang diutus oleh Allah berkunjung ke daerah Bali untuk meredam bencana itu. Nah, kalau nggak diredam, berarti kekuatannya berapa, Mbak, dari semula itu? Semuanya akan hancur. Oh, semuanya akan Dikarenakan hancur. di sana energi hitam yang sangat pekat. Karena Dikarenakan banyaknya pendatang-pendatang dari luar yang membawa energi negatif yang sangat kuat, hitam pekat. Itulah akan diserap oleh penghuni atau penjaga di bawah tanah Bali, yaitu sosok Sang Hyang Raja Naga. maksudnya diserap oleh naga terus kemudian ngapain? Nanti sang Raja Naga itu akan bergerak badannya karena terganggu oleh energi negatif tadi. Oh iya iya, ini nggak nyaman ya, Mbak ya? Nah, Oh iya iya, berarti rahasianya seperti itu ya. Seharusnya kan antara alam dan manusia itu menyatu padu menjadi satu, ya kan? Ya kan? Saling memberikan energi positif. Nah, kalau secara geografi itu di dalamnya itu, Mbak, di dalam Selat Bali itu kan dulu pernah terjadi kecelakaan tenggelamnya apa itu namanya? iya, Kapal selam ya? iya. Di Twitternya itu memang curam-curam gitu ya, Mbak ya? Curam-curam gitu loh? Atau ada apa? Gimana? Banyak palung-palung di bawah sana. Iya 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 iya. Jadi alatnya itu secara manusiawi itu terkecoh dengan kedalaman lautnya. Akan tetapi di sana banyak makhluk-makhluk yang masih fasik yang dulu mengakibatkan kapal yang ada di dalam laut itu terjadi kecelakaan. Iya 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 iya. Nah, berarti di dalam laut itu ada kerajaannya dong? Banyak kerajaan-kerajaan laut. Ada kerajaan duyung di sana. Ada kerajaan duyung di sana? Ada.
Oh, berarti duyung yang setengahnya badan manusia, setengahnya badannya ikan itu? Benar. Jadi badan dari pinggang ke atas manusia berwujud manusia, akan tetapi dari pinggang ke bawah berwujud ikan. Iya. Itulah duyung. Oh, duyung itu ya. Makhluk di dalam laut. Ini kalau di Indonesia hanya di situ aja. Banyak. Oh, Di banyak. situ saja. Ya. Nah, ini duyung ini fasik atau nggak fasik ini, Pak? Sebenarnya duyung waktu kemarin sosok raja di raja alam gaib sebelum berkunjung ke sana, putri duyung atau ratu duyung itu masih fasik. Oh iya. Akan tetapi pada saat itu sang raja di raja melintasi selat situ, akhirnya si ratu duyung tunduk patuh dengan beliau dan akhirnya dimuslimkan atau disempurnakan keislamannya. Oh gitu ya. Nah, berarti saat berkunjung ke sana juga banyak yang dimuslimkan juga ya, Pak ya? Alhamdulillah banyak sekali. Oh iya. Dari makhluk yang terkenal di Bali itu seperti leak. Oh iya. Itu semuanya dimuslimkan, ditundukkan walaupun ada leak yang terkenal kuat di daerah Bali. Semuanya ditantang oleh sang raja di raja. Akhirnya tunduk patuh kepada beliau dan diislamkan, disempurnakan. Ya, berarti ini aman santosa ini. Tidak ada hal-hal yang nantinya kemudian bencana-bencana juga sudah diredam ya? Alhamdulillah sudah. Itulah wujud perintah dari Allah langsung yang diperintahkan kepada beliau sang raja untuk meredam semuanya itu. Karena kan kalau tidak diredam, semua makhluk atau semua manusia yang di sana akan habis. Nah, ini yang menarik ini, Mbak. Kenapa Bali menjadi salah satu kunjungan dari beliau sang raja itu memang ada rahasia apa sih, Mbak, di Pulau Bali itu? Banyak rahasia-rahasia di sana yang menjaga tempat ibadahnya. Itu selain dari para dewa-dewa atau penghuni kayangan, di sana ada yang ditugaskan dari kerajaan Pajajaran atau Prabu Siliwangi, yang ditugaskan di sana untuk menjaga tempat ibadah sana. Jadi tempat ibadah sana atau di sana untuk menjaga supaya tidak terkena bencana-bencana, membantu manusia di sana. Jadi dulu Prabu Siliwangi itu, mohon maaf, dari perjalanan sampai ke Bali juga ya? Benar. Oh iya. Prabu Siliwangi sangat terkenal di mana-mana. Nah, ini berarti ada hubungannya erat antara tadi kan naga dari surga, kemudian ditugaskan ke Kayangan, kemudian ke Bali. Berarti Bali dan Kayangan ini ada hubungannya erat dong? Ada. Gimana? Dewa-dewa yang ada di Kayangan itu semuanya ada di Bali. Oh iya. Karena di sana banyak sekali tempat ibadah yang betul. Ada junjungan kepada sang dewa. Iya. Nah, Bali itu kan terkenal paling indah ya di Indonesia lah, di dunia lah ya. Nah, itu sebenarnya keindahannya itu percik-percikan surga atau gimana sih, Mbak, ini? Biar Kak Pradewa kan tahu gitu loh, beledek gitu loh. Wah, itu luar biasa ya. Ya, keindahan alamnya, budayanya. Nah, itu memang dulunya asal mulanya Bali itu apa, dari
salah satu kikisan atau memang gimana, Pak? Itu tanah Bali adalah percikan dari tanah surga atau melambangkan seperti kehidupan layaknya surga. Di sana mohon maaf, di sana masih banyak rahasia-rahasia yang tidak bisa diutarakan. Iya. Tapi secara keindahan matanya itu sangat indah, Mbak. Sangat indah. Iya. Kalau dilihat dari kayangan atau dari langit atau dari ini gimana? Sangat indah. Di sana itu akan tetapi tercemar dengan adanya manusia-manusia dari luar sana yang mencemari adat di sana. Tapi kan banyak yang nggak mencemari adat juga kan, Mbak? Ada sebagian kecil. Ya kan, yang menjaga dan ikut berbudaya juga kan ya? Ada kecil, sedikit. Iya. Kalau dari pandangan gaib nih, Mbak, antara pulau-pulau seluruh dunia nih, Bali itu termasuk yang paling indah ya? Benar, di Bali itu seperti keindahan di surga. Emang sudah tahu surga, Mbak? Gambaran saja. Gambaran saja ya. Ya. Nah, berarti sekarang di Selat Bali semuanya, di Bali pun semuanya akan aman karena sudah ada yang meredam ya. Ya. Benar. Nah, kalau enggak nanti akan ada bencana yang lebih besar ya. Sebenarnya pesisir-pesisir selatan itu terindikasi bencana gempa yang besar dan tsunami. Akan tetapi Sang Paduka Raja diutus atau diperintah oleh Allah langsung itu untuk mereda itu ada tujuan tertentu atau ada rahasia tertentu. Tapi kalau masih mereda kan berarti kan tidak menghilangkan, artinya masih ada dong, Mbak. Benar. Berarti belum waktunya. Belum waktunya. Berarti juga harus waspada atau bagaimana itu? Agar manusia itu segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali kepada Sang Pencipta. Ya kan? Agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturannya. Ya, Mbak. Kalau itu kan pesisir selatan, pesisir utara ada nggak? Ada gambaran nggak kalau pesisir utara? Artinya Bali yang atas. Pesisir utara. Daerah Bali ada gempa karena di sana seluruh Bali itu adalah di atasnya lempengan atau di atasnya pagar gaib makhluk di bawah bumi. Alah, ada di sana juga ya. Itu akan terjadi gempa walaupun kecil pasti ada karena ada dampak makhluk yang ada di dalam bumi yang dikerangkeng atau dipenjarakan. Iya. Ya, nah pesan-pesannya untuk sahabat berpadepokan Bledek dimanapun berada, untuk penonton Padepokan Bledek, pesan-pesannya apa, Mbak? Segeralah bertobat, memohon ampun kepada Allah dan diberi petunjuk untuk belajar agama Islam yang benar, yang bersanad ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Carilah guru yang bisa membimbing ke jalan yang benar, ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar bisa terselamatkan dunia maupun akhirat. Ya, amin. Semoga kita diberikan kemampuan dan dipertemukan dengan guru yang memang ada sambungan sanadnya sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya, Pak ya. Terima kasih doanya dan terima kasih kehadirannya, sudah berkunjung sudah hadir ke Padepokan Bledek. Mohon maaf apabila sambutan dan perkataan dari saya yang kurang berkenan ya, Mbak ya. Saya juga mohon maaf ya, tidak bisa mengutarakan semua yang ada di Bali karena banyak rahasia-rahasia. Ya, Mbak, tidak apa-apa. Silahkan Mbak bisa
kembali ke asalnya dan semua membawa energi-energi yang Saya ada. mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat berpadepokan Bledek, tadi kita sudah mengetahui sebenarnya Selat Bali itu dan kedepannya bagaimana. Semoga bisa memberikan kasanah dan kebermanfaatan untuk sahabat berpadepokan Bledek sekalian. Satu pesan penting bahwa kebenaran mutlak milik Allah dan kesalahan milik kita sebagai hamba. Jadilah penonton yang bijak untuk mengetahui isi video dan mengambil kebermanfaatan yang bisa diambil dari ini semua. Ini bukan ramalan, ini bukan sesuatu hal yang menjelaskan masa depan, tapi kita kembalikan lagi kepada subscriber Padepokan Bledek bagaimana menyikapi hal ini secara bijak dan dapat menjadikan manfaat. Semoga menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon maaf apabila selama pembuatan video tadi ada kesalahan, baik kesalahan kata maupun perilaku dari saya dan Mas Aji. Kami mohon maaf semuanya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari channel Padepokan Bledek. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Kami berdua pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.